Pemirsa, Destri Damayanti menjadi pejabat gubernur sementara Bank Indonesia menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Bagaimana memastikan operasional bank sentral serta stabilitas moneter tetap berjalan normal sekaligus menjaga kepercayaan pasar? Saya akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Bakom RI, Aditya Laksmana. Selamat sore, Mas Aditya. Ya, selamat sore Mbak Sylvia. Baik. Mas Aditya, mundurnya Peri Warjio mengejutkan banyak pihak. Apa sebetulnya alasan pengunduran diri dari Peri Warjio? Ya, mengenai alasan pengunduran diri Pak Peri, saya kira seperti yang sudah disampaikan tadi pagi ya oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga sudah hari ini di media-media juga sudah dimunculkan mengenai alasan pribadi. Tentu ini menjadi hak prerogatif Pak Peri sebagai personal untuk memilih mengundurkan diri di tengah masa jabatannya yang sebenarnya masih akan jatuh tempo pada 2028 yang akan datang. Jadi ini sebenarnya hal yang lazim ya, seperti menjadi dinamika di setiap pimpinan lembaga atau kementerian. Minggu lalu kita juga mendengar sama-sama pengunduran diri Bu Nani Deyang ya dari Kepala Badan Gizi Nasional. Saat itu sudah ada alasan yang clear dari beliau, alasan kesehatan. Dan hari ini tadi pagi kita mendengarkan sama-sama pengumuman pengunduran diri Pak Peri Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Jadi sebenarnya ini hal yang wajar dan lazim di dalam dinamika kepemimpinan lembaga dan kementerian, di mana seorang pejabat dengan hak prerogatifnya memilih untuk mengundurkan diri dan itu sah secara undang-undang. Dan kita sama-sama ketahui juga tadi disampaikan Pak Prasetyo Hadi, Mensesnek, bahwa Presiden Prabowo sudah menerima pengunduran diri Pak Peri, akan segera menerbitkan Kepres pemberhentian dengan hormat untuk beliau dan juga mengapresiasi atas segala kerja dan kontribusi Pak Peri selama memimpin Bank Sentral sejak 2018. Saya kira Ya. untuk alasan tadi disampaikan itu alasan pribadi yang Apakah tidak ada diuraikan, kaitannya Mas dengan kesehatan, Aditya, itu yang alasan menjadi pribadi pegangannya. apa yang dimaksud? Ya, saya kira itu menjadi hak dari Pak Peri ya untuk tidak menyampaikan apa yang menjadi alasan mendasar dari beliau untuk mengambil keputusan mengundurkan diri. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pras, alasannya adalah berdasarkan surat dari Pak Peri adalah alasan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Jadi itu yang menjadi pegangan kita semua untuk melihat dinamika di dalam kepemimpinan Bank Indonesia saat ini. Tidak ada kaitannya dengan kesehatan ya, berarti alasan pribadi di Ya, luar kesehatan. Oke, ya. tapi apakah ada pembicaraan khusus atau pertemuan sebelumnya Gubernur BI dengan Presiden sebelum memutuskan mengundurkan diri? Mengenai itu internal antara Presiden dan Pak Peri tentu menjadi urusan dari internal Pak Peri dan Presiden Prabowo. Tetapi melalui orang-orang terdekat, saya kira kita juga bisa melihat bahwa ini adalah suatu hal yang biasa ada disampaikan melalui surat itu melalui Mensesnek yang sudah dibacakan tadi oleh Mensesnek dan disampaikan oleh Presiden begitu. Oke, baik. Mas Aditya, kita lihat bagaimana ada sentimen negatif dari pengunduran diri Ya, Gubernur BI Peri Warjio dalam penutupan IHSG hari ini. Misalnya kita melihat ditutup melemah ya, 0,17% atau turun 10,65 poin. Begitu juga dengan rupiah yang melemah menjadi ya. 18.000 lebih pada penutupan perdagangan pada hari ini. Bagaimana Istana merespons dampak dari pengunduran diri ini terhadap pasar kita? Ya, dinamika pasar ini tidak hanya terjadi pada saat Pak Peri mengundurkan diri hari ini. Ini sudah gejala yang terjadi selama hampir mungkin 3 bulan terakhir ini ya, terutama sejak konflik kemarin. Jadi ini tentu hal yang sudah diwaspadai menjadi atensi pemerintah dan tentu saja bersama Bank Indonesia, karena ini urusannya dengan market ya, sentimen pasar baik terhadap IHSG maupun terhadap nilai tukar rupiah. Dan khusus terkait dengan apa yang terjadi hari ini, memang biasanya market itu memberikan satu sentimen yang terhadap dinamika yang terjadi, apalagi ini menyangkut kepemimpinan di Bank Sentral, di mana Bank Sentral itu adalah posisi yang mendapat atensi dari publik. Tentu ini bagian dari pertanyaan pasar apa yang terjadi dengan Bank Sentral. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, biasanya nanti akan ada normalisasi setelah masyarakat atau pasar juga melihat langkah-langkah Bank Indonesia ke depan sepeninggal Pak Peri dan sekarang sudah ada pelaksana tugasnya itu Ibu Destri yang akan menjalankan tugas-tugas sebagai Gubernur Bank Indonesia ke depan. Apalagi ke depan ada beberapa agenda yang tentu menjadi atensi dari Bank Indonesia juga. Minggu ini akan ada, salah satunya akan ada sidang
Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, dan ini tentu menjadi tanggung jawab Bank Indonesia untuk memberikan atensi. Jadi kerja Bank Indonesia tidak terputus, tidak berhenti, kebijakan moneter tetap berjalan dengan kepemimpinan kolektif kolegial di Bank Indonesia. Jadi sekali lagi untuk persoalan fluktuasi rupiah yang terjadi hari ini, tentu itu menjadi atensi pemerintah dan ini adalah gejala yang memang biasa terjadi setiap kali ada pergantian pucuk pimpinan atau mungkin pergantian kabinet, ada setiap pengumuman reshuffle kabinet yang menyangkut tim-tim ekonomi, biasanya pasar ada respons seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, ini akan kembali normal, dan kalau kita lihat sebenarnya dinamika hari ini cukup tipis ya. IHSG juga melemahnya 0,17% kalau tidak salah. Dan tadi kalau lihat sepanjang perdagangan ada negatif, ada di zona merah, ada di zona hijau kalau kita mencermati secara saksama tadi. Demikian pula rupiah memang ada pergerakan, ada tekanan sedikit ya di 18.000 kalau nggak salah 18.025 dibandingkan sebelumnya. Tapi kita lihat bahwa ini adalah hal yang wajar, yang normal di saat setiap kali ada dinamika di sebuah lembaga atau kementerian terkait dengan pergantian pucuk pimpinannya gitu. Baik, kalau begitu Mas Aditya, secara aturan bagaimana mekanisme pengisian jabatan Gubernur Bank Indonesia ketika terjadi kekosongan saat ini? Ya, sudah ada PJS, tapi untuk menuju Gubernur Bank Indonesia yang definitif itu bagaimana mekanismenya? Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang 2399 yang kemudian diubah beberapa kali hingga terakhir kemudian kemarin di Undang-Undang P2SK, itu mekanisme penggantiannya tidak berubah, bahwa untuk Gubernur Bank Indonesia kandidat nama diajukan oleh Presiden kepada DPR, kemudian dilakukan oleh fit and proper test untuk dipilih salah satu dari sekian nama yang diajukan oleh Presiden. Sehingga ini kita hanya tinggal menunggu bagaimana atau kapan nanti Presiden akan mengajukan nama untuk mengisi sebagai kandidat calon Gubernur Bank Indonesia yang baru. Sementara Ibu Destri sesuai aturan akan melaksanakan tugas sebagai Gubernur Bank Indonesia sampai dengan masa jabatan Pak Peri selesai, yaitu pada 2028 nanti. Jadi itu sudah aturannya sudah baku, formulasinya sudah jelas, diatur di dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Seperti itu Mbak Sylvia. Oke, berarti untuk menjaga kepercayaan pasar, tidak boleh terlalu lama juga jabatan definitif Gubernur Bank Indonesia ini dibiarkan kosong ya. Adakah target berapa lama sampai akhirnya proses fit and proper test itu diberlakukan, Mas Aditya? Tentu menunggu momentum dari Presiden ya, kapan dirasa perlu untuk pengisian pejabat definitif dari Gubernur Bank Indonesia nanti. Tetapi kalau melihat dengan karakter kepemimpinan dan pengambilan keputusan di Bank Indonesia, dengan komposisi yang ada sekarang sudah cukup memberikan satu fondasi pengambilan keputusan yang memadai dan cukup memberikan sentimen positif kepada publik. Karena sekali lagi struktur kepemimpinan dan pengambilan keputusan di dalam Bank Indonesia adalah kolektif kolegial. Ada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan tidak bertumbuh pada satu figur, yaitu figur pimpinan dalam ini Gubernur Bank Indonesia. Gitu. Sehingga sebagai pelaksana tugas Deputi Gubernur Senior Ibu Destri bisa menjadi representasi atau mewakili lembaga Bank Indonesia untuk dalam rangka kepentingan nasional di forum-forum, misalnya di forum-forum internasional gitu. Oke, hari ini kita melihat langsung sore hari ini ada rapat koordinasi Dewan Gubernur Bank Indonesia diundang, kemudian juga ada KSSK, LPS, Ketua Dewan Komisioner OJK, bahkan informasinya Menkyu pun juga diundang. Apa yang akan dihasilkan dalam rapat koordinasi ini, Mas Aditya? Ya, saya kira dengan kondisi atau dinamika yang terjadi tadi pagi, penting bagi Presiden untuk mengambil langkah-langkah koordinatif dengan jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Ibu Destri, dan tentu juga sinergi bersama seluruh elemen KSSK ya, Komite Stabilitas Sektor Keuangan, dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Ketua Dewan Komisioner LPS dan juga Ketua Dewan Komisioner OJK untuk bersama-sama memetakan, memitigasi isu-isu penting di dalam sektor ekonomi dan langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan, terutama dengan merespons apa yang dinamika ya kepemimpinan di Bank Indonesia saat ini. Saya pikir ini juga hal yang memang perlu dilakukan, dan Presiden sudah memberikan atensi yang cukup baik untuk bidang ekonomi, merespons dengan perkembangan yang terjadi di Bank Indonesia. Sehingga ini memang perlu dilakukan oleh Presiden gitu. Baik, terakhir Mas Aditya, bagaimana kita juga melihat penutupan perdagangan pada hari ini? Artinya pasar keuangan memang sangat sensitif terhadap pergantian pimpinan Bank Sentral. Kalau begitu selama beberapa hari ke depan, indikator apa yang paling perlu dicermati? Apakah itu rupiah, IHSG, pasar obligasi,
atau arus modal asing? Ya, seperti saya sampaikan tadi, tentu dua indikator yang selama ini sudah cukup familiar di masyarakat, yaitu pergerakan IHSG dan nilai tukar rupiah, menjadi atensi semua pihak. Dan tentu saja Bank Indonesia di bawah Bu Destri dan juga pemerintah, Kementerian Keuangan. Karena ada satu agenda yang perlu menjadi atensi bersama, yaitu rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve pada pekan ini. Dan biasanya kebijakan Bank Sentral akan memberikan dampak atau pengaruh pada situasi moneter dan pasar keuangan global. Jadi Ibu Desi ini bukan harus langsung memberikan satu respons yang cukup memadai, tancap gas lah istilahnya begitu, untuk memimpin Dewan Gubernur Bank Indonesia ke depan. Karena tadi salah satunya adalah ada agenda penting, yaitu rapat The Fed, dan tentu nanti ke depan juga ada rapat Dewan Gubernur yang kontinu harus dilakukan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk merespons perkembangan yang terjadi. Apalagi juga satu lagi untuk merespons perkembangan inflasi. Di awal bulan nanti BPS akan Ini intervensi cukup dalam nggak Bu? Cukup besar nggak Bu? Supaya kita melakukan terus sama ya, seperti yang sama seperti kita lakukan. Ya. Nanti kalau lagi Bu main ada nggak Bu ikut rapat Bu? Jabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti yang tiba di Istana Negara untuk menghadiri undangan rapat koordinasi bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Kami informasikan kembali bahwa pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti yang ditunjuk untuk menggantikan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio sudah tiba di Istana Negara untuk mengikuti rapat koordinasi bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang juga turut mengundang KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selain itu juga ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan informasinya yang kami juga dapatkan, Menteri Keuangan juga ikut diundang dalam rapat koordinasi ini. Nanti kalau lagi Bu main ada nggak Bu ikut rapat Bu? Kami sampaikan informasi terkini pemirsa bahwa pejabat Gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti sudah tiba di istana untuk mengikuti rapat koordinasi, dan kami akan kembali menghadirkan informasi yang masih terkait dengan hal ini. Seusai jeda, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tenaga ahli Bakom Aditya Laksmana yang telah bergabung dalam mengulas pengunduran diri dari Gubernur BI Peri Warjio. Terima kasih Mas Aditya Laksmana yang sudah bergabung di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.